Juan Vallejo Corona lahir pada 7 Februari 1934 di Oakland, Jalisco, Meksiko. Pada usia 16 tahun, dia menyeberangi perbatasan ke Amerika Serikat, bekerja sebagai buruh di Imperial Valley di California selama 3 bulan untuk memetik wortel dan melon. Kemudian, dia berjalan ke utara ke lembah Sacramento. Pada tahun 1944, saudara tirinya, Natividad Corona, berimigrasi ke Marysville, California, dan atas sarannya, Juan akhirnya pindah ke Yuba City, tepat di seberang sungai dari Marysville, di tahun 1953. Di sana, ia bekerja di sebuah peternakan dan bertemu dengan istri pertamanya, Gabriela Hermosillo. Namun, kehidupan segera berubah menjadi lebih buruk bagi Juan Corona. Pada tahun 1955, banjir melanda Sutter County dan menewaskan puluhan orang. Juan Corona menjadi yakin bahwa dia selalu dihantui oleh hantu-hantu korban yang meninggal dalam banjir tersebut. Terlebih lagi, keluarga Corona kemudian melaporkan bahwa dia memiliki temperamen yang sangat parah, sehingga mereka terkadang harus mengikatnya dengan tali untuk membuatnya tenang. Pada tahun 1956, saudara laki-laki Corona membawanya ke rumah sakit jiwa, di mana ia didiagnosa reaksi skizofrenia tipe paranoid. Menurut The Union, Corona sudah menerima 23 kali perawatan kejut listrik untuk penyakit mentalnya. 3 bulan kemudian, dokter menyatakan bahwa dia telah pulih dan membebaskannya. Menurut San Francisco Chronicle, Corona dideportasi ke Meksiko setelah dibebaskan, tetapi dia segera kembali ke California dan mendapatkan green card. Green card adalah status keimigrasian yang mengizinkan penerimanya untuk hidup secara permanen dan bekerja secara komersil dan legal di Amerika. Karena sudah mendapatkannya, ia siap untuk memulai hidup baru. Corona dianggap sebagai pekerja keras oleh keluarga dan teman kerjanya. Oleh karena itu juga, akhirnya dia berhasil naik pangkat dari seorang buruh tani menjadi kontraktor. Pernikahan pertamanya telah berakhir. Namun, pada tahun 1960, ia menikahi istri keduanya, Gloria, yang kemudian dikaruniai 4 orang anak perempuan. Selain dari sifat pemarahnya yang tak terkendali dan sesekali mengalami episode skizofrenia, kehidupan Corona bisa dibilang stabil. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret 1970, Juan Corona sekali lagi dirawat di rumah sakit karena skizofrenia dan bisnisnya mengalami penurunan karena meningkatnya mekanisasi pertanian. Pada tahun 1971, ia mengajukan permohonan untuk mendapatkan kesejahteraan. Permohonannya ditolak dan dia mengamuk. Sebelumnya, Juan Corona sempat dikontrak oleh petani lokal dan diminta untuk mencari beberapa pekerja. Antara bulan Februari dan Mei 1971, Corona mempekerjakan dan kemudian menghabisi sejumlah pekerja imigran yang tidak memiliki hubungan dengan daerah tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah gelandangan yang tinggal di pinggiran jalan di Marysville, orang-orang yang mengikuti panen buah untuk mencari pekerjaan. Kejahatan Corona akhirnya terungkap pada 19 Mei 1971 ketika seorang petani melihat lubang yang baru saja digali di salah satu kebun persiknya. Karena mencurigai ada orang yang membuang sampah di sana, petani tersebut menelpon polisi yang dengan cepat menemukan bahwa lubang tersebut digunakan sebagai kuburan dangkal. Menurut Los Angeles Times, mayat yang digali kemudian diidentifikasi sebagai Kenneth Whitaker, seorang pria berusia 40 tahun yang tidak memiliki rumah. Di 2 kuburan lainnya terdapat 2 slip deposito Bank of America yang kusut yang tercetak dengan nama dan alamat Corona. Bukti tidak langsung ini memberikan petunjuk tambahan pada kasus ini. Tak lama kemudian, polisi menemukan lebih banyak lagi kuburan dangkal yang mengotori kebun, termasuk di peternakan Sullivan di dekatnya, di mana Juan Corona menampung beberapa pekerja yang ia pekerjakan. Selama beberapa minggu, para penyelidik menemukan 25 mayat, sebagian besar dibacok dengan parang.
semua kecuali satu korban yang menderita luka parah di kepala. Beberapa di antaranya mengalami luka tusuk dan irisan di sekujur tubuhnya. Para saksi sempat mengatakan kepada polisi bahwa beberapa korban terakhir kali terlihat menumpang truk pickup milik Corona. Pada dini hari, tanggal 26 Mei 1971, polisi memasuki rumah Corona di kota Yuba dengan surat perintah penggeledahan dan menangkapnya. Mereka menemukan parang berlumuran darah, alat penggali lubang, pistol, dan buku besar dengan 8 nama korban. Mereka menangkapnya 1 minggu setelah mayat pertama ditemukan. Corona telah memasok pekerja ke peternakan di mana para korban ditemukan. Dia menampung banyak orang yang bekerja untuknya di sebuah rumah susun di peternakan Sullivan, tempat sebagian besar korban ditemukan. Pers menjulukinya sebagai Machete Murder. Corona diberikan bantuan hukum seorang pengacara publik, Roy Van Den Heuvel, dan pengacara itu juga mempekerjakan beberapa psikiater untuk melakukan evaluasi psikologis. Meskipun Sheriff Roy Whittaker mengatakan bahwa tahanan tersebut bukan termasuk ancaman besar, Corona tetap dipindahkan ke penjara daerah yang baru dan lebih besar dari Marysville pada tanggal 30 Mei 1971 karena alasan keamanan. Pada tanggal 2 Juni, Corona dikembalikan ke Sutter County untuk menjalani dakwaan yang tertutup untuk media dan publik. Pengakuan tidak bersalah telah dimasukkan dan tanggal telah ditetapkan untuk sidang pendahuluan Corona. Pada saat pencarian korban dihentikan pada tanggal 4 Juni, penyelidik menemukan total 25 korban laki-laki dan 4 diantaranya tidak dapat diidentifikasi. Pada 14 Juni, pengacara Van Den Heuvel digantikan oleh Richard Hawk, seorang pengacara yang dipekerjakan secara pribadi. Sebagai imbalan atas perwakilan hukumnya, sebuah perjanjian dibuat yang memberikan Hawk sebuah hak eksklusif atas hak cipta sastra dan dramatis atas kisah hidup terdakwa dari buku atau acara yang menyebutkan namanya, termasuk proses hukum yang menimpanya. Berdasarkan perjanjian tersebut, Corona melepaskan hak istimewa pengacara klien. Tak lama setelah mengambil alih pembelaan dan bahkan sebelum melihat rekam medis Corona atau membaca laporan apapun, Hawk memutuskan untuk tidak memintanya mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan, dan dia juga memecat psikiater yang dipekerjakan sebelumnya. Corona mengeluh sakit dada dari selnya di Yuba City pada 18 Juni dan dibawa ke rumah sakit di mana dia didiagnosis mengalami serangan jantung ringan. Dewan juri mengembalikan dakwaan pembunuhan sebanyak 25 dakwaan terhadapnya pada 12 Juli. Pada awal Agustus, Corona dirawat di rumah sakit lagi setelah mengeluh sakit dada dan mengatakan dia tidak bisa tidur karenanya. Butuh waktu lebih dari 1 tahun setelah pembunuhan itu ditemukan hingga kasus terhadap Corona dibawa ke pengadilan. Mahkamah Agung California membatalkan seluruh hukuman mati di negara bagian tersebut pada tanggal 18 Februari 1972 dengan mengeluarkan keputusan bahwa hukuman mati dianggap tidak konstitusional, kejam, dan tidak biasa. Oleh karena itu, kasus Corona dinilai bukanlah kasus besar. Hawk berhasil mendapatkan pemindahan tempat dari Sutter County ke Solano County. Saat persidangannya, banyak hal-hal memalukan yang dilakukan oleh keluarganya. Salah satu saudara perempuan Corona memblokir pintu masuk ke gedung pengadilan dengan berbaring di depannya, dan kemudian dia ditangkap. Belum lagi, pembela maupun penuntut banyak sekali melakukan kesalahan yang memalukan, seperti penuntut yang salah menempatkan dan salah menangani barang bukti. Tes forensik tertunda. Sementara itu, untuk tim pembela banyak mengejutkan anggota juri dengan aksinya seperti menolak untuk menyerahkan bukti psikiatris atas nama Corona. Pengacara Corona berharap untuk mendapatkan kesepakatan tentang kasus ini dan memilih untuk tidak membuat Corona mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Saat persidangan berlangsung, Corona tetap menyangkal jika dia tidak bersalah. Dia juga tidak dipanggil ke mimbar untuk bersaksi dalam pembelaannya sendiri dan tidak ada saksi pembela yang dipanggil. Juri berunding selama 45 jam dan mengembalikan vonis.
pada 18 Januari 1973 menyatakan Corona bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atas semua 25 dakwaan yang didakwakan. Hakim Richard Patton menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Corona selama 25 kali masa hukuman yang akan dijalankan secara berurutan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun dijatuhi hukuman yang begitu banyak, Departemen Pemasyarakatan mengatakan bahwa Corona akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 7 tahun. Dengan mengutip pasal 669 dari Undang-Undang Pidana yang mengamanatkan bahwa ketika suatu kejahatan dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup dengan atau tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, maka semua hukuman lainnya akan digabungkan dan dijalankan secara bersamaan. Corona pertama kali dipenjara di fasilitas medis California Vacaville, 9 mil atau 14 km dari Fairfield karena kelainan jantungnya. Pada tahun 1973, ia ditikam 32 kali di selnya karena menabrak sesama narapidana di koridor karena tak mengatakan permisi. Dari 5 orang yang diinterogasi, termasuk orang yang terlibat dalam insiden penabrakan, 1 orang diidentifikasi sebagai pasangan seksual pria tersebut dan 3 narapidana yang diidentifikasi sebagai teman dari pasangan tersebut. 4 diantaranya didakwa melakukan penyerangan dengan senjata yang mematikan. Corona akhirnya dipindahkan ke Fasilitas Pelatihan Pemasyarakatan atau CTF di Soledad, California. Pada tahun 1974, istrinya mengajukan gugatan cerai. Gugatan tersebut dikabulkan pada tanggal 30 Juli. Pada tanggal 18 Mei 1978, Pengadilan Banding California memberikan Juan Corona persidangan baru berdasarkan banding dan permohonan writ of habeas corpus yang diajukan oleh pengacaranya Alan Axelrod dan Michael Mendelson. Pengadilan banding mendasarkan keputusannya pada 2 masalah utama yang diajukan oleh pengacara banding. Pertama, pengacara tidak melakukan investigasi hukum dan faktual yang diperlukan. Kedua, pengacara mendapatkan hak publikasi sebagai bagian dari bayarannya yang menimbulkan konflik yang tidak dapat diterima antara pengacara dan Corona. Persidangan kedua dimulai pada 22 Februari 1982 di Hayward, California. Pembelaan Corona menyatakan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah para pekerja peternakan tersebut yang kemungkinan besar adalah Natividad Corona, seorang homoseksual yang dikenal dan dituduh menyerang Romero Raya di kafenya di Marysville. Dan setelah kalah dalam tuntutan yang diajukan oleh Raya, ia melarikan diri kembali ke negara asalnya, Meksiko. Natividad telah meninggal 8 tahun sebelumnya di Guadalajara. Kali ini, lebih dari 50 saksi pembela dipanggil ke mimbar oleh Hallinan. Corona dipanggil untuk membela dirinya sendiri. Dia hanya ditanyai 2 pertanyaan melalui seorang penerjemah yang hanya memakan waktu 2 menit. Apakah Anda mengerti bahwa negara telah menuduh Anda membunuh 25 orang? Ya, jawab Corona hampir tak terdengar. Apakah Anda ada hubungannya dengan pembunuhan orang-orang itu? Tidak, jawab Corona. Hallinan kemudian menyerahkan Corona kepada jaksa penuntut Ronald Fahey untuk diperiksa ulang. Jaksa penuntut yang terkejut meminta waktu istirahat sejenak untuk mengumpulkan akal sehat mereka dan menyiapkan lebih dari 630 barang bukti untuk pemeriksaan silang mereka. Kemudian, Fahey menanyai Corona tentang van dan mobil yang ia gunakan di peternakan tempat ia bekerja dan tempat tinggalnya di mana tempat ditemukannya beberapa senjata. Persidangan berlangsung selama 7 bulan. Karena pembelaan yang tidak kuat, akhirnya Corona kembali dihukum atas kejahatan tersebut pada 23 September 1982 dan kembali ke penjara setelah semua strategi tim pembelanya gagal membujuk juri. Tim pembelanya juga sempat berunding selama 54 jam selama 2 minggu bahwa ia tidak bersalah, tetapi tetap saja keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Corona dipindahkan dari KKP di Soledad ke penjara negara bagian Corcoran, California pada tahun 1992
di mana ia menjalani hukuman seumur hidup di Sensitive Needs Yard atau SNY karena ia menderita demensia. Ia juga ditolak atas pengajuan pembebasan bersyaratnya sebanyak 8 kali. Pada tahun 2011, Juan Corona akhirnya mengakui secara terbuka bahwa ia terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia menggambarkan para korbannya sebagai orang aneh yang masuk tanpa izin ke kebun. Ketika ditanya apakah dia merasa menyesal atas tindakannya, dia mengelak, memberikan semacam jawaban yang tidak pasti. Jadi, saya pergi dan membeli parang, dan kemudian saya memutuskan untuk mulai menghabisi semua orang itu satu persatu. Juan Corona meninggal di penjara pada tanggal 4 Maret 2019 karena sebab-sebab alamiah. Dia berusia 85 tahun saat akhir hidupnya.